Dan untuk pengambilan keputusan tadi itu tidak tergantung, tidak ada korelasi antara keputusan dengan status sosial. Tidak ada kaitannya. Apa itu yang punya kewenangan yang paling rendah, kewenangan di tataran keluarga, tataran lebih tinggi, tataran lebih tinggi lagi sampai pada tataran pengaturan negara. Itu tidak ada kaitannya. Apakah keilmuannya tinggi dalam arti keilmuan dunia, apakah dia punya harta yang banyak, yang tidak banyak, kemudian jabatan sama, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, tidak ada korelasi. Yang korelasinya adalah bagaimana ketaatan seseorang itu melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah, yaitu tentang iman dan takwa kita. Itu yang berpengaruh di situ. Bisa juga tadi saya sampaikan sebelumnya, pada episode sebelumnya itu, dia cerdas, bisa menentukan ini yang benar, tetapi tidak pandai, karena tidak menjalankan yang benar itu, justru menjalankan yang salah. Itu banyak kita jumpai di situ. Jadi tidak ada korelasinya. Orang yang punya jabatan tinggi, punya kewenangan, punya ilmu, itu bisa salah di situ. Artinya apa? Dia cerdas tapi tidak pandai. Dan contohnya apa? Dia mengambil, menipu, mengambil yang bukan haknya, merampas bukan haknya itu. Dia diberikan wewenang untuk mengelola, tapi malah dia mengambil dari apa yang dia kelola itu. Itu contoh itu. Yang banyak sekarang kejadian seperti itu. Yang bisa mengatasi itu hanya dengan iman dan takwa. Dengan keimanan itulah, dengan takwaan itulah, maka itu akan terhindar dari tipu daya setan yang telah saya sampaikan pada episode sebelumnya, yaitu di surat Al-Hijr ayat 39 dan 40 itu. Bisa dilihat di sana apa isinya di situ. Jadi kita juga harus memperhatikan lingkungan. Selain iman dan takwa, lingkungan kita, siapa teman kita, siapa kawan kita itu, apakah dia orang-orang baik, apakah orang-orang tidak baik di situ. Itu sangat berpengaruh. Jadi kita harus memahami, kita menentukan, memutuskan itu dampaknya sangat luas nanti, itu dampaknya sangat luas sekali. Kalau hanya pada tataran kecil di lingkungan keluarga itu, dia nantinya saat di yaumul hisab, dia menanti dulu dari keluarga kita ditanya satu-satu. Apa kesaksian itu? Kesaksian mereka apa tentang diri kita itu? Itu baru keluarga sedikit berapa orang. Tapi kalau sudah sampai tataran pada kewenangan itu luas sekali. Banyak sekali yang terkait, mungkin bisa rakyat itu. Nah, itu tanya satu persatu. Nah, itu terakhir nanti dihisap. Ada yang menuntut itu nanti di situ. Kenapa begini, kenapa begitu, dia itu begini begitu, itu hati-hati di situ. Tampaknya hanya sekitar, tampaknya itu tidak apa-apa, tampaknya bisa lolos dari situ. Tapi nanti di akhirat pengadilan itu ya, di yaumul hisab, pengadilan itu dari kiamat itu, hari kiamat, itulah di situ itu. Kita terkunci, mulut kita itu tidak bisa bicara, hanya saksi yang bicara. Kita hanya menunggu keputusan. Keputusan itu kita akan mengalaminya itu berabad-abad lamanya itu nanti. Jadi kita harus hati-hati di situ. Harus memahami betul di situ. Oleh karena itu maka kita senantiasa belajar terus dan belajar terus menerus itu sampai kita ke hari akhir kita. Itu harus belajar dan belajar terus gitu. Nah, itu sekilas tentang manusia itu selalu dalam ketidakpastian dan harus memilih, harus memutuskan saat itu dan untuk dijalankan, dilakukan baik tataran lisan dan tataran kegiatan fisik itu. Ya, dampaknya itu yang saya pikir tidak sekedar itu, tidak hanya senang, tapi dampaknya nanti itu.
kan sudah banyak disampaikan bahwa dunia ini adalah sementara, sebentar saja. Kita memahami bahwa kehidupan satu era di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi sekejap sekali di dunia itu kalau dihitung secara global dari kehidupan di akhirat itu. Tapi dampaknya itu nanti ya, saat seseorang itu sudah meninggal mulailah di situ dia merasakan, dan dia mohon pada Allah tidak ada lagi waktu. Yang ada waktu ketika masih hidup itu bisa Allah bisa memahami, mungkin bisa mengundurkan waktunya ketika masih hidup, tapi setelah meninggal dunia tidak ada lagi. Karena apa? Sudah dari di rukun hidup sampai ada pedoman itu Al-Quran dan hadis itu kita belajar dari situ. Itulah nampaknya kita. Jadi pertama tentang rukun hidup itu salah satunya sih. Masih banyak lagi kita temui nanti. Insya Allah saya akan sampaikan di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.